Oke, sekarang kita ke masalah PKWT nih. Ya. PKWT di PP diatur maksimum 5 tahun. Ya. Dulu kan di pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan 2 tahun maksimal untuk PKWT pertama, kemudian diperpanjang maksimal 1 tahun dan dapat diperbarui 2 tahun ya maksimal ya, jadi total 5 tahun kan. Nah sekarang ini bisa dipecah seperti itu, diperpanjang, diperbarui atau gimana Bert? Kalau misalnya bisa dipecah maksimal untuk periode pertama, apakah dibebaskan saja, nanti perpanjangan juga dibebaskan, terserah para pihaknya mengatur gimana atau gimana Bert? Oke. Ini jadi perdebatan yang menarik nih. PKWT kan salah satu yang heboh lah gitu. Nah, PKWT kan dibagi dua sekarang nih. Berdasarkan waktu atau selesai suatu pekerjaan. Kalau waktu betul tadi, maksimal 5 tahun. Gitu kan. Tetapi kalau berdasarkan selesai pekerjaan, itu nggak diatur berapa jangka waktunya. Menurut saya bisa 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tergantung pekerjaan tersebut dianggap telah selesai. Nah, ini sebenarnya menjawab nih isu lama. Karena isu lama kan PKWT kan memang untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, ya kan? Let's say kita punya project-nya itu selesai 8 tahun, nah ini gimana nih? Kita terbentur sama 5 tahun, ya kan? Nah, menurut saya itulah jawaban dari isu yang yang berkembang saat ini, which is adanya PKWT berdasarkan selesai pekerjaan. Kita tadi ngebahas yang waktu. Dulu kan 212, udahlah kepentok itu doang lah, 212. Mau 112, mau dua nggak bisa kan? Dua kan maksudnya satu kan perpanjangan maksimal setahun. Nah, 6 bulan, setahun, nggak terserah lah gitu kan. Yang penting maksimal 2 tahun, perpanjangan maksimal setahun, pembaruan maksimal 2 tahun itu kan. Nah, sekarang itu kan nggak diatur. Jadi mau setahun bisa, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan bisa, terserah. Yang penting jangan total keseluruhannya 5 tahun. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan selesai pekerjaan. Nah, itu menurut PP 35 harus dijelaskan tuh, apa sih kriteria selesai suatu pekerjaan. Harus dijelaskan secara jelas di perjanjian. Dan juga jangka waktunya. Contohnya nih, gua dipekerjakan nih sebagai PKWT untuk bangun gedung. Ya kan? Pembangunan gedung dianggap selesai apabila 1. Ada berita acara serah terima dengan pengakuan telah selesai. 2. Telah diresmikan oleh pemerintah. 3. Perjanjian pembangunan dibatalkan secara sepihak oleh pihak klien contohnya. Terus yang pihak kedua adalah waktu. Waktu untuk pembangunan gedung kurang lebih adalah 3 tahun. Nah, apabila gedung ternyata dibatalkan sepihak, kan mereka berakhirnya kan dalam setahun, maka kontrak dianggap berakhir, tidak harus menunggu itu waktunya. Tetapi kalau ternyata 3 tahun kurang, maka bisa diperpanjang menjadi another 2 years atau 3 tahun lagi gitu. Nah, sekarang yang harus hati-hati itu adalah bagaimana kita menaruh waktu di kontrak. Kenapa saya bilang gitu? Karena peraturan pembayaran sisa kontrak itu tidak dihapus. Nah, itu hati-hati, ya kan? Jadi, saya lebih suka naruhnya 3 bulan, 6 bulan, atau buat proyek, meskipun saya tahu nih bangun gedung butuh waktu 5 tahun. Saya taruhnya setahun aja deh, 2 tahun. Kan saya panjang lagi kan? Daripada nanti tiba-tiba termination dari pengusaha, Sisa wajib bayar kontrak. Banyak banget gitu kan? Double tuh. Iya, kompensasi plus sisa kontrak. Perpanjangan bisa berapa kali sih 5 tahun itu? Bebas, tentukan. Bebas ya jadi. Makanya mau 3 bulan, 3 Bisa. bulan apa? Pembayaran juga ada di situ? Nggak ada, nggak diatur. Pokoknya semua pokoknya jangka waktu total harus 5 tahun. Jadi dari 5 tahun itu bisa perpanjang berapa kali bisa ya? Bebas, gitu. Sekarang tadi kan pendapatnya dari Robert, sekarang dari Kang Asep dari segi perusahaan ini gimana melihat PKWT ini nih dengan jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang berkali-kali dalam waktu 5 tahun itu dan ada kompensasi. Pendapat dari perusahaan gimana sih, Kang? Oke, kalau dari sudut pandang sisi manajemen ya, gua sebagai manajemen misal, kita harus pastikan dulu pekerjaannya memang objeknya bisa di PKWT. Itu dulu gitu loh. Jadi jangan salah kaprah bahwa semua jenis pekerjaan itu bisa PKWT. Kita kurang dari 5 tahun berarti kita sah, nggak ngelanggar. Oh, nggak gitu. Itu belum tentu sah kalau misal objek kerjanya ternyata itu bersifat tetap gitu loh. Pastikan dulu itu tidak tetap.
objek pekerjaannya gitu loh. Baru kita masuk tuh ke jangka waktu kah selesainya suatu pekerjaan atau kita mau menggunakan metode harian lepas gitu loh. Nah, kalau dari sisi kita best practice-nya adalah tadi yang Bang Robert sampaikan, betul. Hati-hati ketika jangka waktu yang 5 tahun itu. Jangan mentang oke fleksibel 5 tahun kita langsung kontrak sekali 5 tahun. Berhenti di tengah-tengah nih, siapapun yang mengakhiri kita akan double tuh. Kita bayar kompensasinya, pengusaha misal mengkat di tengah kontrak pada tahun pertama, dia dikontrak 5 tahun nih. Di tahun pertama kita putus. Bayarlah kita ganti rugi 48 kali gaji. Modar itu perusahaan. Gitu loh. Jadi harus hati-hati ketika mencantumkan jangka waktu kontraknya kalau misal PKWT-nya based on jangka waktu. Nah, yang menarik gini. Ini kita challenge nih diskusinya. Selesainya suatu pekerjaan. Gitu loh. Ada batasan nggak 5 tahun? Nggak ada. Nggak di state gitu loh. Jadi kalau gua kontrak karena alasannya based on selesai suatu pekerjaan, nih project membutuhkan 10 tahun, gua kontrak jangka waktunya 10 tahun, boleh nggak? Setahun, 10 tahun, nggak dilarang kan? Gitu loh. Tapi best practice-nya ada peluang ya, cuman ini debatable gitu loh. Nggak gua cantumin jangka waktunya. Gitu loh. Gua akan mencantumkan ya pekerjaan selesai based on ketika objeknya sudah terbangun misal untuk konstruksi. Terus lamanya adalah ketika kita mengeluarkan surat resmi dari sisi manajemen bahwa proyek itu selesai. Gitu loh. Hak dia tetap terima untuk menghindari apa? Ketika kita cut, kita bayar ganti rugi. Gitu loh. Pasti ini banyak yang kontra nih dengan gua yakin itu. Karyawan kalau misalnya tadi Kang Asep bilang kontraknya 5 tahun langsung misalkan, karyawan resign misal tahun pertama dia juga harus bayar juga kan ke perusahaan kan berarti kan? Belum tentu gitu. Karena jangka waktunya kan nggak tercantum. Oke, kalau sorry tadi yang pertama Pertama iya. Menjadi concern perusahaan harus hati-hati kan dalam membuat kontrak kan. Sekarang juga bukan dari perusahaan tapi dari karyawanmu juga harus concern kalau misalnya dibuat langsung 5 tahun dia resign gitu kan. Bahaya. Bayar untuk 4 tahun kan? Bayar 4 tahun. Jadi kalau pengusaha siapapun yang resign, siapapun yang mengakhiri, pengusaha ada kewajiban membayarkan kompensasi. Ini nih anehnya nih, gitu loh. Kompensasi masa kerja yang telah dilalui oleh pekerja. Jadi pekerja resign. Kompensasinya dia tetap dapat dari pengusaha. Cuman si pekerja dia wajib membayar ganti rugi ke pengusaha. Jadi gitu loh. Bayarnya double. Ada kompensasi sesuai masa kerja, ada pasal 62. Kalau pengusaha yang mengakhiri, double, bukan cuma kompensasi. Gitu loh. Kalau pekerja yang mengakhiri, pengusaha membayar kompensasinya, gitu loh. Dan pekerja membayar ganti ruginya, tinggal dihitung tuh. Itu nego-nego aja tuh, sisa kontraknya berapa, kompensasi dia berapa. Gitu. Biasanya sih besaran besaran ganti rugi yang harus dibayar si pekerja. Gitu loh. Nah, itu. Nah, kalau dari sisi gua akan ambil dari selesainya suatu pekerjaan tuh. Pun jangka waktu lebih dari 5 tahun, sanksinya apa sih? Kan nggak ada. Yang sanksi menjadi karyawan tetap itu cuma 2 setahu gua gitu loh. Pertama karena konteksnya adalah objek pekerjaannya itu bersifat tetap gitu loh, yang tidak bisa di PKWT. Kedua, kalau harian lepas lebih dari 21 hari, lebih dari 3 bulan tuh gitu loh. Nah, tapi yang perlu hati-hati dari sisi pengusaha, wah ini si Kang Asep ngomong selesainya suatu pekerjaan gak usah di state nih jangka waktunya, ini bisa di-debate nih nanti kalau sama Bang Robert gitu loh. Debat. Debatnya adalah apa? Oh, kalau jangka waktunya nggak di state, berarti ada peluang ini objek kerjanya bersifat tetap karena jangka waktunya tidak dicantumkan. Jadi ada banyak celah yang bisa hantem-hanteman sebenarnya. Itu serunya tuh. Mungkin gue tambah satu nih. Kalau sebenarnya gini, ada juga keuntungan ditambahin jangka waktu buat kepentingan pengusaha menurut gue. Karena gini, let's say tadi gue bilang kan, kita kan harus hati-hati nih dalam menaruh lama jangka waktu di suatu perjanjian kontrak, termasuk selesai pekerjaan. Kalau seandainya, pasti gini, kalau kita tidak men-state, gitu kan, kalau menurut gue sih, di state ya kalau menurut gue. Nah, kalau tidak di state, itu nanti akan jadi gray area, debatable kalau dispute. Nanti karyawan bilang, wah gue minta ada anggapan bahwa bangun gedung ini diperkirakan selesai 20 tahun nih. Lo nggak state, berarti ini 20 tahun harus bayar sisa gaji kontrak 20 tahun. Itu mungkin jadi downside-nya kan. Karena kan nggak ada kan. Namanya karyawan kan pasti kan dia mau mencari keuntungan kan. Project bikin lapangan terbang gitu kan. Wah ini 30 tahun nih. Gue baru 2 tahun terminate.
Wah, baru nyari lah inilah lawyer-lawyernya. Wah, ini bangun ini pasti 30 tahun gini-gini. Saya kontrak bayar. Nah, justru kalau kita bayar put waktu di situ itu bisa bisa menjadikan alasan untuk mengakhiri hubungan kerja karena berakhirnya kontrak. Contohnya nih, kita put setahun aja dulu deh. Ya kan setahun, 6 bulan aja lah. Gue tahu bangun gedung tuh 5 tahun. Kita tahu lah lama pasti. Tapi tolongnya 6 bulan, apakah salah? Nggak salah kan? 6 bulan aja. Udah, tapi kita lihat nih performance-nya dia kayak gimana. Ya kan? Ternyata hancur banget 6 bulan nih kan, hancur banget nih. Ya udah, 6 bulan berakhir tidak berpanjang. Cuma bayar kompensasi, selesai. Gitu. Jadi itu mungkin Setuju. bisa jadi peluang juga buat Yes. sisi pengusaha, karena bahaya buat pengusaha ketika itu tidak mencantumkan, juga ada bahayanya. Karena tadi bisa didispute bahwa ini pekerjaannya karena tidak ada jangka waktu, majelis hakim akan melihat atau instansi pemerintah akan melihat bahwa ketika tidak ada jangka waktu berarti ini bersifat tetap. Sehingga bukan kompensasinya yang akan dikeluarkan, tetapi beban pesangon nanti yang akan dibebankan kepada pengusaha. Gitu loh. Jadi itu memang harus hati-hati. Nah, best practice terkait dengan PKWT, mestinya setiap mengakhiri PKWT ada PB, baiknya gitu. Jadi dengan bayar kompensasi itu di PB-in tuh untuk jangka waktu berakhir gitu kan. Nah, masa kerjanya ketika dia nanti dia angkat, ini kan pertanyaan apakah mulai dari PKWT atau start ketika dia pengangkatan. Itu kan yang nggak diatur sebenarnya kan. Nggak diatur secara rinci. Kalau menurut gua mestinya dari sejak pengangkatan gitu loh, karena untuk apa kita membayarkan kompensasi kan, untuk menggugurkan masa kerja kan sebenarnya gitu loh, masa kerja dia PKWT-nya itu. Dan ada nggak tips dan trik biar pengusaha tidak membayarkan kompensasinya? Ada peluang sepanjang ada alasan-alasan yang diatur di dalam perjanjian kerjanya bahwa alasan tersebut itu tidak berhak atas kompensasi, tetapi berangkatnya bukan dari sisi pengusaha aja, tetapi based on kesepakatan pihak kedua, dalam hal ini pekerja, bersedia dan bersepakat bahwa karena alasan-alasan yang tercantum di bawah, bersedia tidak mendapatkan kompensasi yang akan dibayarkan oleh pengusaha. Itu bukan alasan bukan karena force major aja, apapun bisa. Sepanjang diperjanjikan gitu loh, alasan-alasan tertentu, tapi biasanya memang karena alasan-alasan yang memang merugikan dari sisi pengusaha. Atau dengan cara kedua, kita konversi dengan denda tuh. Kita bayar kompensasi, tapi dia harus bayar denda ke kita atas perbuatan tersebut. Gitu. Tapi hati-hati, denda itu dikembalikan untuk kebutuhan pekerja. Biasanya penalti itu kalau mau arahnya. Itu sih tips kalau misal dari sisi pelaku usaha ya. Setelah ini nanti yang komen kalau pekerja ini rese nih orang kan. Enggak itu kalau misal dari sisi pekerja nanti ada lagi lah Bang Robert nanti yang ngebantu.